siapa yang bisa mendatangkan kepadaku kepalanya Asim, maka aku akan bayar dengan 100 ekor unta plus lagi batok kepalanya itu nanti aku akan pakai minum khamr. Setelah minum khamr, naudzubillah, aku akan isi dengan emas, penuhi dengan emas untuk dia, untuk pembunuhnya. Seperti biasa teman-teman sekalian, sebulan sekali kita akan bahas serial sahabat tablik akbar kita ini. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas seorang tokoh yang mulia, Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu. Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu ini bernama Asim ibn Thabit bin Abi Aflah. Asim bin Thabit bin Abi Aflah al-Ansari. Dan dia saudara kandungnya Jamilah binti Thabit, istri Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah ipar Umar. Karena saudarinya bernama Jamilah binti Thabit dinikahi oleh Umar. Abi Aflah sendiri, kakeknya Asim, Asim bin Thabit bin Abi Aflah, itu jalur nasabnya adalah bin Ismah bin Nu'man. Ya, kalau kita mau lanjut, nasabnya adalah Asim bin Thabit bin Abi Aflah, kemudian bin Ismah bin Nu'man bin Malik bin Amad bin Tabi'ah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik. Jadi ini memang namanya ada beberapa terulang, Al-Ansari Al-Ausi, atau dari suku Ansar, tepatnya Al-Aus. Bagi teman-teman yang belum sempat catat, insya Allah bisa didengarkan nanti ulangan cuplikannya. Dan dia berjulukan Abu Salman atau Abu Sulaiman. Dan Asim ini adalah kakeknya Asim bin Umar bin Khattab. Dalam arti kata ada anaknya Umar yang bernama Asim, yang merupakan kakeknya juga Umar bin Abdul Aziz. Asim ini adalah salah satu sahabat yang terkenal dengan keberaniannya, juga bagaimana kejujurannya dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta ditutup hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mati syahid. Kita akan mulai kisahnya teman-teman sekalian. Mohon maaf saya sanjut dulu. Ibunya tadi itu adalah nasab dia, sementara ibunya bernama Syamus binti Abi Amir bin Saifi Ad-Dubayyah. Syamus binti Abi Amir bin Saifi Ad-Dubayyah. Anak-anaknya ada bernama Salman, ada juga mengatakan namanya Sulaiman, dan ada Muhammad. Dua anaknya ini, kemudian istrinya Hindun binti Malik. Hindun binti Malik. Dan pada saat dia hijrah ke Madinah, atau pada saat orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, diantaranya Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu, dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan tokoh kita ini, Asim ibn Thabit. Karena dia dari Madinah, Abdullah bin Jahash dari Mekah. Awal kisahnya teman-teman sekalian adalah kalau ditemukan di penjelasan para ulama berhubungan dengan Asim ini, lebih banyak fokus kepada kisah setelah atau bermula dari perang Badr sampai perang Uhud dan sedikit setelah Uhud. Karena setelah perang Uhud beberapa waktu terbunuhlah Asim mati syahid radhiyallahu anhu. Jadi awal kisahnya sebagaimana sudah sering kita ceritakan masalah perang Badar. Kalau dia adalah perang pertama dalam Islam yang besar, bahkan Allah menamakan dalam surah Al-Anfal dengan Yaumu Furqan, hari pembeda mana kebenaran dan kebatilan. Dan Allah lah yang mengatur strategi perang Badar. Ya, karena Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad, walakin liyaqdi Allah amran kana maf'ula.
kalau kalian janjian untuk berperang, maka tidak akan terjadi. Tapi Allah memang sudah mengatur sesuatu yang harus terjadi. Maka 314 orang keluar dari Madinah bersama Nabi SAW menghadapi 1000 orang pasukan Quraisy. Walaupun tujuan awalnya adalah menghadapi kafilah dagang Quraisy yang hanya dijaga oleh 40 orang. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita gambarkan misalnya meja ini adalah bukit, ada sebuah gunung di Badr, maka ada sisi yang lebih dekat dengan Madinah dikenal dengan Udwatid Dunya, dan ada sisi sebelahnya gunung itu dikenal dengan Udwatil Quswa, artinya tempat yang lebih jauh dari Madinah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan id antum bil udwatid dunya, ingatlah pada saat kalian berada di sisi lebih dekat dengan Madinah, wahum bil udwatil quswa, dan mereka orang-orang pasukan Quraisy berada di sebelah sisi gunung, tapi mereka tidak saling tahu satu sama yang lain. Allah sudah mengatur itu. Pasukan Quraisy tidak tahu kalau ada muslimin di sebelah gunung, ya, pasukan muslimin tidak tahu kalau di sebelah sana pasukan Quraisy. Tetap muslimin berharap bisa mengejar kafilah, dan Allah mengatakan warrakbu asfala minkum, sementara kafilah yang kalian kejar sudah lolos, berada di dekat kalian atau di bawah kalian, karena ini di lokasi lebih tinggi. Akhirnya Allah SWT membuat kafilah Abu Sufyan lolos dengan hikmahnya, lalu bertemulah dua pasukan ini. Di malam itu, besok akan terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi SAW kalau pasukan Quraisy sudah ada di sebelah. Beritahukan kepada muslimin. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar berdiri mengatakan, ya Rasulullah, Anda perintahkan apapun kami akan ikut. Anda suruh kami melawan pasukan Quraisy, kami lawan. Anda suruh kami menyerang, mengejar kafilah, kami lakukan. Anda juga menyuruh kami balik ke Madinah, kami lakukan. Pokoknya kami ikut saja. Maka Nabi SAW berterima kasih. Abu Bakar dulu. Umar berdiri, Umar mengucapkan yang sama. Terus saja sahabat dari Muhajirin berlomba-lomba berdiri. Nabi SAW selalu berterima kasih sama mereka, sampai akhirnya orang-orang Ansar berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, Anda terus mengulangi minta pendapat seakan-akan Anda bermaksud kepada kami, orang-orang Ansar. Kata Nabi SAW, benar, karena orang-orang Ansar tidak punya emosional dengan Quraisy, sementara orang-orang Muhajirin punya emosional karena tadinya di Mekah mereka disiksa, maka ada perasaan ingin membalas Quraisy. Tapi orang Madinah nggak ada kesalahannya, nggak ada cekcok yang sama orang Mekah. Mereka harus perang sekarang dengan agama yang baru mereka anut. Maka para sahabat pun dari Ansar dengan mulia mengatakan, diantaranya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat mulia, mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda memerintahkan kami untuk masuk ke dalam lautan, kami akan ikut bersama Anda. Maka Nabi SAW sangat gembira lalu mengatakan, terimalah berita gembira, kalian akan mendapatkan kedua kebaikan. Kalau bukan mendapatkan kafilah, kita ada rampasan perang, atau kita akan menghadapi pasukan mereka dan mereka tetap akan kalah. Ringkas cerita, malam itu pun Nabi SAW menggambarkan atau menanyakan kepada para sahabat, karena mereka belum terlalu pengalaman berperang. Maka Nabi SAW tanya, kira-kira bagaimana cara berperang kalian? Satu persatu Nabi tanya, si fulan cerita, si fulan cerita, si fulan cerita. Begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Nabi SAW biasa saja sampai tiba ke tokoh kita ini, Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW tanya, kira-kira ya, seperti apa menurut kau hai Asim? Maka Asim mengucapkan kalimat yang akhirnya menyebabkan Nabi SAW memuji itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya musuh masih jauh, dalam sebuah riwayat dijelaskan kurang lebih 200 hasta, ya, maka aku akan menggunakan anak panahku. Kalau masih jauh, aku akan gunakan anak panah supaya mereka mati sebelum sampai. Tapi kalau mereka lolos, mereka mulai mendekat, dan itu cukup untuk aku lempar tombak atau lembingku, maka aku akan gunakan untuk melempar lembing dan tombakku. Lalu kalau mereka lebih dekat lagi, yang sudah berpapasan antara aku sama musuh, maka aku akan memainkan pedangku. Lalu tiba-tiba Nabi SAW menanggapi apa yang dikatakan oleh Asim. Sahabat yang lain tidak. Kata Nabi SAW untuk memberikan panduan kepada seluruh pasukan, hakadha nuzilat al-harb, man qatala falyuqatil kitala Asim.
Begitulah seharusnya cara berperang, atau begitu kita diperintahkan untuk berperang. Dan siapa yang ingin berperang besok nih Badr, maka ikutilah cara berperangnya Asim. Seakan-akan Nabi SAW memberikan isyarat, apa yang Asim buat besok ikuti. Tentu ini punya makna. Maknanya adalah kalau orang berperang, kalau yang sudah berperang sama musuh, jangan diam. Saatnya terus menyerang. Ya. Sebagaimana juga ada pepatah mengatakan sebaik-baik pertahanan adalah penyerangan, gitu kan? Nabi SAW mengajarkan itu kepada umatnya, menyerang saja. Kalau masih jauh pakai panah, begitu sudah dekat gunakan lembing dan tombak, dekat lagi baru pakai pedang. Gitu. Dan ini adalah strategi yang sangat baik, dan Nabi SAW mengatakan begitulah kita diperintahkan. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Isabah, ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar jilid 3 halaman 461. Yang jelas teman-teman sekalian, terjadilah peperangan pada saat itu, dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sebelum peperangan, setelah Nabi SAW mengatakan peranglah seperti caranya Asim, sahabat istirahat malam itu, dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, gunung yang pemisah ini dua-duanya turun hujan dari langit, dua sisi turun hujan, tapi di tempat pasukan Islam gerimis saja, hujan yang halus kan. Jadi hujannya itu saking halusnya air hujan yang turun itu lembutnya sampai membuat para sahabat ngantuk. Sementara di tempat pasukan Quraisy turun hujan lebat, banjir, sehingga membuat baju mereka semua basah, tanah-tanah mereka becek, mereka tidak bisa tidur malam itu. Jadi saking nyamannya sahabat istirahat malam itu sampai salah seorang antara mereka ditugaskan berjaga-jaga mengatakan, aku sempat berjaga-jaga dan tertidur sampai 10 kali pedangku jatuh. Karena nyamannya dia tidur gitu. Dan pada malam itu semuanya tertidur dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sementara pasukan Quraisy tidak ada yang tidur semalam suntuk. Ini sudah bentuk kekalahan bagi mereka. Kemudian juga karena hujan cuma gerimis, di tanah yang ada kaum muslimin jadi lembut tanah itu. Bukan dia jadi becek, tidak juga kering sehingga menjadi berat orang untuk melangkah. Padang pasir itu kalau kering tidak ada air sama sekali, agak keras tanah. Maksudnya dia kerasnya itu berat. Kalau kita lewat sering masuk ke sepatu lah, apalah jadi berat. Maka di lokasi muslimin tidak. Orang-orang Quraisy sudah mengantuk, mereka berat, bajunya basah semua, tangannya becek yang dia harus langkahi. Kemudian bertemu dengan pasukan muslimin. Ringkas cerita, Allah SWT dengan kuasanya memenangkan peperangan. Memberikan kemenangan pada saat itu 314 orang, yang mati syahid sekitar 60, sisanya memenangkan peperangan, sementara Quraisy meninggal. Mayoritas tokoh-tokoh mereka termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh yang lain terbunuh pada saat itu. Dan tersebarlah berita Nabi SAW menyampaikan malaikat telah turun di perang Badr dan seterusnya, menang peperangan. Dan salah satu yang ikut dalam perang Badr adalah Asim, yang kita sudah tahu, sering kita sebutkan, nanti kita jelaskan dalam Durus wal Iban. Orang yang hadir di Badr ini punya kedudukan tersendiri. Setelah itu orang-orang Mekah sedih. Abu Sufyan secara khusus karena waktu itu tinggal dia sendiri, orang yang dituakan di Mekah yang masih hidup karena dia pimpin kafilah lolos. Sisanya semua yang selevel dengan dia mati, nggak ada yang hidup, terbunuh di Badr semuanya. Maka dia bilang sama orang-orang Mekah, jangan pernah ada yang sedih, kita harus berperang, dan jangan tunjukkan kepada umat Islam kalau kita ini lemah. Dibentuklah, dimotivasilah pasukan, dia keluarkan hartanya sampai terbentuk 3.000 orang pada saat itu yang siap menyerang Madinah. Badr tahun 2 Hijriah, Uhud tahun 3 Hijriah. Maka pada saat itu pun Abu Sufyan berhasil motivasi, bahkan istrinya Hindun pun ikut-ikutan ya, mengajak seluruh wanita-wanita Mekah, baik itu dari para istri ataupun orang-orang yang belum beristri, belum bersuami dari para wanita, untuk datang memotivasi para pasukan gitu kan, dengan mereka menari-menari, membawa khamar, memotivasi pasukan-pasukan gitu. Ya, sampai mereka itu melantunkan banyak syair, diantaranya ayo Bani Abdiddar, ayo para pelindung bagian belakang, pukullah dengan pedang-pedang yang terhunus. Jika kalian maju, kami akan memeluk. Atau kalau kalian perang benar, kami akan layani kalian biologis. Dan kami hamparkan kasur-kasur. Kalian akan puas setelah itu, tapi bunuh dulu kaum muslimin. Jika kalian lari, kami akan berpisah. Kami akan pisah dengan perpisahan tanpa rasa cinta. Tidak ada penyesalan. Kami sengaja nanti kalau cerai sama kalian, kalau kalian tidak berperang atau kalian kalah, kami akan pulang
cerai lalu kami nikah dengan laki-laki lain biar kalian tambah sakit perasaannya. Jadi kalimat-kalimat yang membuat laki-lakinya termotivasi, seperti itulah kurang lebih. Ringkas cerita teman-teman sekalian, pada saat akan terjadi perang, maka zaman dulu simbol kemenangan ada di bendera. Setiap kali bendera masih ada berarti menang. Kalau bendera sudah jatuh berarti kalah. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi SAW punya kiprah sangat besar di Badr dan orangnya memang pemberani. Bahkan dia adalah trenernya, ya, ahli perangnya para sahabat. Dia mengajarkan bagaimana menunggangi kuda, bagaimana berperang segala macam. Dia mengajak, dia lihat siapa di antara sahabat yang pemberani nih. Ditemukanlah ponakannya sendiri ada 2 orang. Ada Ali bin Abi Thalib dan ada Zubair bin Awam. Abu Thalib saudaranya Hamzah, berarti Ali ponakannya. Kemudian Zubair ibunya namanya Sofia, juga saudaranya Hamzah, saudarinya Hamzah. Maka dipanggil dua-duanya karena ini pemberani. Dan yang ketiga dipanggil adalah Asim, karena Nabi SAW sudah ingatkan malam hari berperanglah seperti berperangnya Asim. Maka mereka komitmen, mereka berempat ini komitmen untuk datang untuk menyerang pemegang benderanya Quraisy. Waktu itu bendera tentunya sangat besar ya, tiangnya besar, jadi orang harus yang pegang kekar kuat dan tidak boleh, walaupun angin kencang dia tidak boleh goyang. Kapan jatuh berarti kalah pasukan. Jadi walaupun sisa 1 orang, kalau bendera masih berkibar berarti dia masih menang gitu loh. Ringkas cerita, Hamzah lalu menyerang, ada 11 orang dari Bani Abdiddar. Abdiddar ini kebetulan memang suku Nabi Muhammad SAW, salah satu kakek Nabi SAW ya. Dan dia ya, ada 11 orang dari keturunan Abdiddar, bersaudara adik kakak, 10 orang kebetulan. Yang ke-11 itu budak mereka. Semua kekar-kekar bertugas memegang bendera. Sampai Abu Sufyan sempat bilang sebelum mereka tinggalkan Mekah, wahai Bani Abdiddar, kalau bendera akan jatuh lagi seperti terjadi di Badr, maka dari sekarang berikan kami benderanya. Nah, kata Abdiddar, tidak akan pernah sampai kami semua mati. Ya, mereka komitmen. Hamzah pun datang, berhasil dengan strategi ini menyerang pemegang bendera pertama, mati terbunuh. Bendera hampir jatuh, datang yang kedua, pegang lagi bendera, dibunuh. Karena cepatnya serangan Hamzah dan teman-temannya, termasuk Asim, dari semua sisi mereka menyerang, maka ke-11 orang ini mati semua dalam sekejap. Baru pegang bendera dibunuh lagi, pegang bendera dibunuh, sampai 11 orang. Dan setelah 11 orang ini, mereka tidak sangka akan mati semua, tidak ada lagi yang bertugas memegang bendera. Hanya bendera Quraisy jatuh, dan kocar-kacir adalah pasukan mereka. Ya, sampai-sampai saking kocar-kacirnya para sahabat menggambarkan waktu mereka bubar semua, gitu kan? Maka ditemukanlah pada saat itu kaum wanita berlari di belakang, dan ada di antara mereka yang menyelamatkan diri ke bukit-bukit. Padahal salah satu prinsip dasar suku Arab atau orang-orang Arab, mereka tidak mungkin meninggalkan wanita mereka. Itu aib. Lebih baik mereka mati daripada perempuannya diambil oleh orang lain, gitu kan. Tapi pada saat itu karena kocar-kacirnya mereka meninggalkan para wanita mereka. Mereka cerita teman-teman sekalian, ada di antara orang Quraisy yang cepat menunggangi kuda lari, ada di antara mereka yang tidak, gitu. Ada di antara mereka yang gugur, gitu kan, yang terbunuh. Nah, subhanallah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu keluarga yang dia, si ayah dengan 3 anak laki-lakinya, 4-empatnya ini semua mati di tangan satu orang. Itu di tangan Asim ibn Thabit, tokoh kita ini. Tentu ini masyhur kisahnya. Kebetulan setelah penyerangan tadi dan banyak orang Quraisy yang jadi korban, muslimin kurang lebih ada 600-700 orang waktu itu. Tadinya 1000 orang pasukan muslimin yang keluar, tapi 300 orang munafik pulang kembali ke Madinah. Sisa 700 melawan 3000. Waktu awal peperangan menang, maka kocar-kacir pasukan Quraisy, terbunuhlah di antara Quraisy itu kurang lebih ya sekitar pasukan mereka terbunuh hampir 60-70 orang. Sebagaimana juga jumlah muslimin terbunuh 70 orang kurang lebih. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat terbunuhnya orang-orang Quraisy ini, 650 pasukan muslimin berada di kancah peperangan. Dan waktu sebelum mereka terbunuh muslimin ya, mereka akhirnya banyak menjadikan orang-orang Quraisy sebagai korban, terbunuh hampir 70 orang. Tapi di atas bukit pemanah di Madinah, itu ada bukit pemanah, Nabi SAW taruh 50 orang pemanah. Nabi titip pesan kepada pimpinan mereka namanya Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat yang lain di bawahannya dia, 50 orang, jangan tinggalkan bukit ini, kami menang atau kalah. Ternyata
mereka lihat waktu pasukan muslim sudah menang, medan perang sudah kosong, Quraisy sudah nggak kelihatan, sudah menuju ke Mekah. Maka mereka 43 orang turun. Mereka tidak tahu ternyata ada sebuah lembah di sebelah bukit pemanah, itu ada 200 orang tersisa pasukan Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Lalu mereka manuver membunuh 7 orang pasukan pemanah yang ada di atas bukit, lalu mereka menyerang dari belakang. Sehingga 650 pasukan muslim ini diserang dengan 200 pasukan berkuda dari belakang, lalu mereka menaikkan bendera kembali sehingga 2000 sekian kembali lagi. Pada saat itu sudah terjadi banyak korban di antara kaum muslimin, kurang lebih 70 orang terbunuh. Pada saat terjadi korban-korban yang banyak, Ali bin Abi Thalib mengibarkan bendera muslimin agar memberikan isyarat mereka berkumpul. Akhirnya mereka berkumpul semua muslimin di dekat bukit Uhud. Nabi SAW suruh mereka semua naik ke atas gunung Uhud. Naiklah pasukan muslimin. Sehingga pasukan Quraisy tidak lagi berhadapan dengan pasukan muslim. Karena pasukan muslim waktu itu sangat terdesak. Rasulullah SAW tidak ingin ada korban lebih banyak. Gitu. Nah, ada satu wanita dari Mekah namanya Sulafah. Sulafah ini kebetulan dia seorang tokoh Quraisy, orang kaya di Mekah. Suaminya sama ketiga anaknya ikut berperang. Maka dia masuk di kancah peperangan, waktu dia lihat pasukan Quraisy sudah menguasai medan perang, dia cari mana suaminya. Dia temukan suaminya meninggal, mati, terbunuh. Dia cari anak-anaknya, dia temukan anak-anaknya kebetulan memang disebutkan namanya dalam buku-buku sejarah, ada Musaffi', ada Kilab dan ada Jullas. Ya. Ketiga orang ini semuanya ternyata ditemukan sama dia terbunuh kecuali satu orang yang tersisa dari anak-anaknya. Kebetulan Jullas yang belum mati tapi semua tubuhnya darah. Maka Sulafah pun mengangkat kepala anaknya, ditaruh di pahanya, kemudian dia mengatakan, siapa yang membunuhmu hai anakku? Siapa yang membunuhmu hai anakku? Maka Jullas karena sudah lagi sakarat tidak bisa ngomong, tapi ibunya terus mendesaknya. Akhirnya Jullas mengatakan, sesungguhnya yang membunuhku adalah Asim bin Thabit, dan dia pula yang membunuh kedua saudaraku. Maksudnya Musaffi' sama Kilab, gitu kan? Maka pada saat itu Sulafah seperti orang yang gila, karena ternyata dia tangkap ketiga anaknya meninggal di dalam Asim, dan kemudian dia juga tangkap berita kalau suaminya pun dibunuh oleh Asim. Maka dia pada saat itu berteriak di kancah peperangan sambil mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan kepadaku kepalanya Asim, maka aku akan bayar dengan 100 ekor unta plus lagi batok kepalanya itu nanti aku akan pakai minum khamr. Setelah minum khamr, na'udzubillah, aku akan isi dengan emas, penuhi dengan emas untuk dia, untuk pembunuhnya. Maka semua anak muda semangat pada saat itu, orang Quraisy ingin mencari mana Asim. Tapi kebetulan karena muslimin sudah berlindung di atas gunung, mereka nggak bisa. Plus lagi Abu Sufyan datang mendekati gunung, kemudian berdialog dengan muslimin. Panjang, saya ringkaskan ceritanya. Dia mengatakan intinya, hari ini kami menang sebagaimana kalian menang di Badr, dan ada mutilasi terjadi di pasukan kalian bukan perintah saya, itu mereka sendiri yang lakukan, maka jangan salahkan saya. Quraisy pun pulang, pasukan pun pulang semua. Tetapi informasi tentang dari Sulafah untuk orang-orang Quraisy, dan itu tersebar di seluruh suku Arab pada saat itu yang ada di sekitar Mekah, Madinah, di Jazirah Arab, kalau Asim ini target utama, karena siapapun yang bisa membawa ke dia hidup atau mati, ya, kalau sudah mati pun tinggal kepalanya saja, maka tetap akan mendapatkan 100 ekor unta, plus lagi batok kepalanya setelah dibersihkan, ditaruh emas, ya, dipakai minum khamr sama Sulafah, ditaruh emas. Setelah itu maka emasnya dikasih kepada pembunuhnya gitu. Tersebarlah informasi tersebut. Nabi SAW pulang ke Madinah bersama para sahabat dalam kisah yang panjang tentunya tentang masalah bagaimana kekalahan ini terjadi, karena dari 700 pasukan 70 orang terbunuh, sisa 630, dan 630 ini semua luka parah, termasuk Asim sendiri punya luka gitu kan. Sebagian hadis sejarah mengatakan minimal luka pada saat itu di Uhud adalah 2 sabetan pedang, jadi bukan silet. Kalau siletnya sudah sakit, bagaimana sabetan pedang gitu. Tapi yang jelas kuasa Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, Allah ingin menyemangati kembali muslimin. Pulang hari Sabtu malam dengan kekalahan, subuh tidak banyak orang yang sholat pada saat itu karena banyak yang luka, mayoritas pasukan luka. Kemudian Nabi SAW terima wahyu.
kalau semua yang hadir kemarin yang buka itu harus datang sekarang. Kumpul lagi, kejar Quraisy dan tidak boleh pasukan baru. Harus yang kemarin. Maka di sini ujian yang sangat berat. Luka di badan mereka, minimal 2 sabatan pedang, baru bukan pasukan baru mereka saja. Maka mereka pun pada saat itu semuanya tidak tersisa 630 orang bersama Nabi SAW keluar dan membentuk pasukan lalu mengejar Quraisy sampai ke wilayah Hamrat Asad. Juga kisahnya panjang, teman-teman bisa kembali ke kajian kami di YouTube tentang Sirah Nabawi Hamrat Asad setelah Uhud. Kemudian intinya Nabi SAW tinggal selama 3 hari Hamrat Asad untuk menunggu Quraisy, mereka tidak datang, maka pulanglah para sahabat dalam kondisi gembira. Tetapi tetap saja tadi saya bilang gejolak dari Sulafah ini, wanita yang tadi suami sama anaknya terbunuh besar. Terus saja dia kumandangkan setiap hari di Mekah, siapa yang bisa membunuh Asim, ya, maka akan saya berikan 100 ekor unta dan juga akan saya penuhi batok kepalanya dengan emas, dan saya akan terus menghina Quraisy selama mereka tidak bantu aku untuk menuntut darah ini. Terjadilah sesuatu teman-teman sekalian, tentu ada At-Tabari berkata tentang masalah ini, maksudnya Sulafah akan memberikan hadiah sebanyak 100 unta bagi siapa saja yang berhasil membawa kepala Asim kepadanya. Lalu santerlah berita tentang nazarnya itu di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Karenanya setiap pemuda Mekah pun berangan-angan dapat berhasil membunuh Asim bin Thabit, lalu menyerahkan kepalanya kepada Sulafah hingga terjadi tragedi Ar-Raji' atau Bi'r Ma'unah pada tahun 4 Hijriah. Apa itu Bi'r Raji'? Apa itu Ar-Raji'? Apa itu Bi'r Ma'unah? Apa kisahnya? Jadi ada kisahnya teman-teman sekalian, ada sebagian orang suku Arab datang, lalu mereka mengikrarkan syahadat di depan Nabi SAW. Ya. Suku Arab ini tentu berada di dekat Mekah, ya. Dan mereka ini terdiri dari 3 suku yang masyhur, yaitu suku Ra'al, Zakwan dan Usayyah. Ya. Ketiga suku ini datang pura-pura masuk Islam, ada utusan-utusannya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami masih baru masuk Islam, kami ingin orang yang mengajarkan kami agama, utuslah kepada kami orang-orang sahabat anda yang mahir dalam ilmu agama untuk mengajarkan kepada kami. Maka Nabi SAW pun mengutus 6 orang pada saat itu. Mengutus 6 orang dan menunjuk Asim bin Thabit sebagai pemimpin mereka. 6 orang ini adalah Asim bin Thabit bin Abi Aflah, tokoh kita ini. Kemudian ada Marthad bin Abi Marthad Al-Anawi. Ini yang kedua. Yang ketiga Khalid bin Al-Bukair. Ini juga sahabat Nabi yang mulia, dan ketiga orang ini mati syahid. Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu mati syahid nanti di sini. Kemudian Marthad bin Abi Marthad Al-Anawi, kemudian Khalid bin Al-Bukair juga sama, tidak mati syahid. 3 yang tersisa itu ditawan. Di antaranya Khubayb bin Adi. Ini pernah kita ceritakan kisahnya pada saat dia dibunuh di Mekah sambil dipanah, dicabit-cabit dagingnya, ya, sampai dia mati syahid. Tapi awalnya dia tidak mati di situ. Nanti akan kita ceritakan bagaimana kisahnya. Kemudian ada Zaid bin Dathna. Zaid bin Dathna. Kemudian Abdullah bin Tariq. Abdullah bin Tariq. Ke-6 orang ini diutus oleh Nabi SAW untuk mendatangi, ya, atau menemani suku-suku tadi agar bisa mengajarkan Islam. Rupanya, tentunya salah satu sejarah menyebutkan, dan juga sejarah menyebutkan ke-6 orang tadi yang saya sebutkan namanya itu diutus oleh Nabi SAW untuk memata-matai sebuah lokasi. Lalu kemudian mereka tiba di dekat suku Hudzail, lalu suku Hudzail berkhianat. Suku Hudzail ini suku induk daripada 3 suku kecil tadi yang saya sebutkan itu, ya, yaitu suku Ra'al, Zakwan dan Usayyah. Maka pada saat itu mereka pun diketahui keberadaannya, lalu diserang oleh 100 orang pemanah, gitu kan, yang berhadapan dengan 6 orang sahabat ini. Kalau kisah tadi yang awal saya bilang, mereka pun di tengah jalan, tiba-tiba suku-suku ini mengatakan, sesungguhnya kami tidak masuk Islam dengan benar, tapi kami murni akan menjadikan kalian 6 orang ini sebagai tawanan, maka serahkan diri kalian.
Nah, pada saat itu ada 3 sahabat yang sepakat tidak mau menyerahkan diri sama orang kafir. Mereka tahu ternyata ini adalah para pengkhianat, yaitu Asim sendiri tokoh kita bin Thabit radhiyallahu anhu, Marthad bin Abi Marthad al-Anawi dan Khalid al-Buqair radhiyallahu anhu ini yang tidak mau menyerahkan diri. Yang paling mengotot adalah Asim, tokoh kita ini. Dia betul-betul mengatakan, aku telah bersumpah tidak akan setelah masuk Islam tidak akan pernah, ya, agar tidak pernah Allah menyentuhkan kulitku dengan orang kafir. Jadi dia bersumpah begitu, dia minta kepada Allah agar jangan sampai dia tersentuh dengan orang-orang kafir. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga seorang hamba yang beriman. Asim pernah bernazar dan bersumpah atas nama Allah untuk tidak disentuh oleh orang musyrik pun semasa hidupnya selama-lamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menahannya dari hal itu setelah wafatnya, sebagaimana dia telah melindungi dirinya dari hal itu semasa hidupnya. Karena terjadi sesuatu, akhirnya yang terjadi pada saat itu, Asim dengan temannya, ya, yang 3 orang tadi, Khalid bin Buqair dan juga Marthad bin Abi Marthad, 3-tiganya sepakat. Kata Asim, saya demi Allah tidak akan menyerahkan diri saya, kita melawanlah 3 orang ini sampai akhirnya terbunuh mati syahid. Dan waktu itu kebetulan suku Hudzail tidak tahu kalau yang mana Asim, mereka tidak tahu, sampai akhirnya mereka mendesak 3 orang yang tersisa untuk mengakui. Ya. Akhirnya 3 orang itu ditawan dan mereka tahu dari 3 yang tersisa kalau ada Asim di antara salah satunya, dan ditunjuklah Asim itu. Maka mereka pun bergembira pada saat itu karena mereka pikir mereka bisa dapat 100 ekor unta dari Sulafa, kemudian mereka juga akan dapat emas sepenuh batok kepalanya Asim, gitu kan? Apalagi Asim sudah mati, terbunuh gitu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala waktu mereka datang untuk memenggal kepala Asim yang sudah mati, maka tiba-tiba Allah datangkan lebah, dan lebah ini memenuhi seluruh tubuhnya Asim. Mereka tidak bisa lihat sedikit pun satu sisi dari tubuhnya Asim. Mereka tidak tahu mana bedanya antara kepala sama kaki. Jadi bukan lebah itu mengurumuni bentuk seperti manusia, tapi berbentuk seperti kotak, sehingga mereka tidak pernah tahu yang mana kepala, mana kaki. Mereka tidak bisa itu. Mereka berusaha mengusir lebah-lebah itu, tidak pindah. Terbang sedikit kembali lagi. Jadi mereka tidak pernah tahu. Maka mereka berkata satu sama yang lain, biarkan dulu sampai sore, mungkin nanti lebah-lebah ini akan pergi. Pada saat tiba sore hari, Allah datangkan banjir yang besar di lembah itu, kemudian membawa jenazah Asim radhiyallahu anhu entah kemana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hajat dia sebagaimana Umar bilang tidak pernah lagi disentuh oleh orang-orang kafir. Disebutkan oleh penulis, ada saya bacakan juga riwayat sini, ketika terjadi tragedi Raji' atau Bi'r Ma'unah, Rasulullah SAW mengirim 10 orang mata-mata dan mengangkat Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin mereka. Asim merupakan kakek dari Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu saat sampai di Hiddah yang terletak antara Usfan dan kota Mekah, mereka terlacak oleh warga Bani Hudzail yang dikenal dengan Bani Lihyan. Lalu mereka melacak jejak Asim dan sahabat-sahabatnya dengan pasukan yang berjumlah hampir 100 orang pemanah, hingga menemukan tempat makan kurma mereka di sebuah rumah yang mereka singgahi. Lalu mereka berkata, ini adalah kurma Madinah atau Yathrib. Lalu mereka menelusuri jejak Asim dan para sahabat. Tak kala Asim dan para sahabat merasakan keberadaan musuh, mereka berlindung ke sebuah tempat. Lalu musuh mengepung mereka seraya berkata, menyerahlah, lalu serahkanlah tangan kalian, dan kalian akan mendapatkan jaminan dan perjanjian bahwa kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Lalu berkatalah Asim bin Thabit, wahai sahabat-sahabatku, secara pribadi aku tidak pernah mau menyerah untuk mendapatkan perlindungan seorang kafir pun. Kemudian ia berdoa, ya Allah, beritahukanlah hal ini kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu musuh menyerang mereka dengan lesatan anak-anak panah. Mereka berhasil membunuh Asim, lalu 3 orang dari sahabatnya menyerahkan diri untuk mendapatkan jaminan dan perjanjian. Di antara mereka ada Khubayb dan Yazid bin Ad-Dathna dan seorang laki-laki lagi. Asim pada saat itu teringat nazarnya Sulafa, lalu ia melepaskan pedangnya seraya berkata, ya Allah,
sesungguhnya aku melindungi agamamu dan membelahnya, maka lindungilah dagingku dan tulangku dan janganlah engkau biarkan seorang pun dari musuh-musuhmu menjamahku. Ya Allah, sungguhnya aku telah melindungi agamamu di pagi hari, maka lindungilah jasadku di sore hari. Ibnu Ishaq berkata rahimahullah, seorang ahli sejarah tentunya, tak kala Asim dibunuh, orang-orang Hudzail ingin mengambil kepalanya untuk dijual kepada Sulafa binti Sa'ad. Namun mereka tertahan oleh sekumpulan lebah. Tak kala serangga itu masih mengelilingi Asim atau menghalangi mereka dari Asim, mereka berkata, biarlah dulu hingga sore hari, serangga itu pasti pergi, lalu kita mengambilnya. Namun Allah SWT kemudian mengirimkan air bah, lalu mengapit Asim dan membawanya pergi. Asim sebelumnya telah memberikan janji bahwa tidak akan ada seorang musyrik pun menyentuhnya, dan ia selamanya tidak akan menyentuh orang-orang musyrik pun karena mereka najis dalam pandangannya. Ibnu Sayyid Nas dalam kitabnya Al-Maqamat Al-Aliyah fi Al-Karamatil Jaliyah, tentang keramatnya orang-orang saleh, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji bahwa Asim tidak akan menyentuh seorang musyrik pun. Penjagaan Ar-Rahman telah melindungi Asim dari sentuhan telapak tangan dan jemari musuh dengan sekumpulan lebah, lalu dengan air bah dalam sebuah kematian yang sangat mulia. Ia lalu diseret oleh air bah sejauh-jauhnya dan dibawa ke tempat yang mereka tidak tahu sama sekali. Kata penulis, Allah SWT telah menjaga kepala Asim yang mulia itu agar tempurung kepalanya tidak digunakan untuk meminum arak. Ia telah melindungi agama Allah, maka dia pun melindungi jasadnya. Pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW, kuasa Allah SWT. Jadi Asim ini termasuk nanti kita sebutkan, salah satu keutamaannya beliau adalah mustajab doa. Ada dua doa yang masyhur yang mustajab. Yang pertama pada saat mereka akan diserang oleh suku Hudzail tadi yang berkhianat atau Bani Lihyan, maka dia berdoa agar berita ini disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, dan Nabi dengar itu sampai wahyu kepadanya. Kemudian yang kedua, agar jasadnya tidak disentuh oleh orang-orang musyrik. Allah SWT selamatkan jasadnya dengan pelindungan lebah dan air bah tadi. Seperti itulah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan atas orang-orang yang telah membunuh para korban Bi'r Ma'unah selama 30 hari. Mereka adalah suku Ra'al, Zakwan dan Usayyah yang telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pura-pura masuk Islam tadi. Allah SWT juga telah menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca berkaitan dengan mereka yang dibunuh di Bi'r Ma'unah itu. Kemudian ayat tersebut terhapus. Ya. Ayat tersebut berbunyi, Ballighu qaumana an kad laqina rabbana faradiya anna wardina anhu. Artinya ini pernah ayat turun, kemudian terhapus secara tilawah dan hukum gitu ya. Sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan Rabb kami dan dia ridho terhadap kami dan kami pun ridho kepadanya. Jadi ayat turun kepada Nabi SAW yang menceritakan tentang perkataan Asim dan teman-temannya yang terbunuh mati syahid.